Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Sehat. Sekarang kita bahas, coba kita lihat dulu di ruqayyah.com ya. Ternyata sudah ada artikelnya loh. Oh, baru sampai artikel Nabi Muhammad tubuh besar. Sekarang kita bahas apa judulnya, juru tulis dan apa ya? Juru tulis dan utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik yang juga menyaksikan langsung di channel Meso TV, kita akan melanjutkan dengan pembahasan Sirah Nabi dari buku ini ya, buku Sirah Nabi karya Imam Nawawi. Apa juru tulis dan utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kok cek patah? Izin oleh. Kita kayaknya bahas 3 nanti sampai muazin ya, muazin. Kita kapan ujian lagi dong? Hah? Besok Bapak. Besok. Kok gue rajin ujian banget tuh si Ruqayyah? Iya, kan ke BSBS, jadinya gampang. No, BSBS gampang ya. Berarti besok saya kasih ujian yang lebih sulit ya? Oke. Hah? Oke. Setuju? Nanti susah banget. Oke. Kita yang ini sembunyikan dulu. Oke. Ya. Kita sekarang bahas 3 berarti. Apa saja? Utusan. Utusan. Terus ada juru tulis. Ada muadzin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang dibaca Ruqayyah. Halaman berapa? Tak tahu saja. Tak tahu. 56. 56. Teng. Raya Nabi. Juru tulis Nabi SAW. Juru tulis Nabi. Juru tulis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disebutkan oleh Abul Qasim dalam Tarikh Dimash bahwa mereka ada 23 orang. Nah, juru tulis Nabi ada dan 23 semua orang. Itu diriwayatkan dengan sanadnya. Iya. Terus mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman, Ali, Az-Zubair, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Maslamah Al-Arqam bin Abil Arqam, Abban bin Sa'id Al-As bin Al-As, dan saudaranya yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As, Sabit bin Qais, Hanzalah bin Arabi, Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Al-Aram, Abdullah bin Zaid bin Abdurrabih, Al-Ala bin Uqbah, Mughirah bin Syu'bah dan Asidil. Jil. Terus selainnya menambahkan Surahbil bin Hasanah. Menurut mereka yang paling banyak menulis di antara mereka adalah
Zaid bin Sabit dan Muawiyah. Nah, sekarang kita catat, berarti kita sudah tahu yang paling banyak nulis. Kita tulis dulu ya. Yang paling utama dulu, yang paling banyak nulis Zaid bin Sabit. Terus ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ingat ya, ini yang paling banyak ya. Ini yang paling banyak menulis. Nah, selain itu ada Zaid, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Umar bin Khattab ya, Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Ngandiki anak Ali to, Pak. Terus ada Ubay bin Ka'ab, ada Az-Zubair, dan lain-lain. Nah, ini disapa dulu. Ada yang hadir sini, ada yang sudah hadir, namanya Ahmad. Ahmad ini rajin ini. Yang lainnya adik-adik bisa tulis namanya ya di komentar ya. Tulis nama adiknya ya, nanti disapa. Sudah ya, itu yang paling banyak nulis siapa? Zaid bin Sabit dan siapa? Utsman. Muawiyah. Yang paling banyak nulis. Apa? Ada aku pasang maca. Terus utusan Nabi SAW. Utusan Nabi, beliau mengutus. Ada Davin juga. Terus beliau SAW mengutus apa iki? AMS. Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada An-Najasyi. Lalu An-Najasyi mengambil surat Rasulullah, membacanya dan turun di singgasananya. Kemudian duduk di atas tanah. Ia pun masuk Islam. Ketika Ja'far bin Abi Thalib datang kepadanya dan keislamannya bagus. Terus lanjut, beliau mengutus Dia bin Khalifah Al-Kalbi. Beliau mengutus Dihya bin Khalifah Al-Kalbi membawa surat kepada Hercules, penguasa Heraklius, penguasa Romawi. Sekarang Romawi. sudah, ini juru tulisnya sudah ya. Sekarang utusan Nabi. Tadi juru tulis jumlahnya ada berapa? 23. Sekarang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusan ya. Ada Amr bin
Umayyah. Amr bin Umayyah. Ad-Dhamri. Diutus kepada Raja Najasyi. Diutus kepada Raja Najasyi. Ad-Dhamri. Ji. Akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam ya. Kemudian beliau juga mengutus Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ke Heraklius. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi diutus pada Heraklius, Raja Romawi. Coba Ruqayyah baca lagi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dihya. Beliau mengutus mereka adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kepada Kisra Raja Persia. Nabi mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kepada Kisra Raja Persia. 4. Baca lagi Ruqayyah. Mengutus Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakhmi ke Muqawqis Raja Mesir dan Iskandaria. Maka raja menanggapi bagus dan hampir masuk Islam. Terus ia menghadiahkan kepada Rasulullah Maria Al-Sibtiyah dan saudarinya Shirin. Lalu Rasulullah menyerahkan Shirin untuk Hasan bin Thabit. Nah, lihat. Rasulullah utus lagi Hatib bin Abi Balta'ah diutus ke Muqawqis. Raja Mesir dan Iskandaria. Akhirnya Nabi dapat budak
Maria Al-Qibtiyah yang nanti punya anak dari budak itu Ibrahim yang pernah kita bahas. Nabi dihadiahi oleh Raja Mesir. Siapa tadi? Maria Al-Qibtiyah. Yang memiliki putra Nabi yang melahirkan putra Nabi Ibrahim. Kemudian beliau SAW mengutus lagi Amr bin Al-As kepada Ruqayyah. Baca, masih panjang ini. Adik-adik silakan tulis namanya ya di YouTube ya, sambil nyapa yang lainnya, monggo. Beliau mengutus Amr bin Al-As kepada dua raja Oman. Oman. Lalu keduanya masuk Islam. Keduanya memberikan kekuasaan kepada Amr untuk mengurus sedekah, zakat, dan memberikan keputusan hukum di antara mereka hingga Nabi wafat. Nomor 5, siapa yang diutus tadi? Amr bin Al-As. Diutus pada 2 raja Oman. Oman ya. Sekarang Oman. Akhirnya masuk Islam. Beliau mengutus Khalid bin Amr al-Amiri ke Yamamah. Terus beliau mengutus Khalid bin Amr al-Amiri ke Yamamah kepada Hauzah bin Ali al-Hanafi. Terus beliau SAW mengutus Syuja bin Wahab al-Asadi kepada Haris bin Abi Shimir al-Ghasani, Raja Balqa dari daerah Syam. Beliau mengutus Al-Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumi kepada Al-Haris al-Himyari. Beliau mengutus lagi Al-Ala bin Al-Hadrami kepada Al-Munzir bin Sawa al-Abdi, Raja Bahrain. Maka ia membenarkan dan masuk Islam. Bahrain masuk Islam lagi. Tadi Yamamah masuk ya. Balqa juga. Beliau mengutus Abu Musa dan Muaz bin Jabal ke daerah Yaman sebagai dai yang menyuruh kepada Islam. Lalu semua penduduk Yaman masuk Islam, baik raja maupun rakyatnya. Masya Allah. Satu lagi. Nomor 6. Ini yang paling penting nih. Abu Musa dan Muaz bin Jabal diutus ke Yaman. Abu Musa dan Muaz bin Jabal diutus ke Yaman. Akhirnya Raja Yaman dan rakyatnya masuk Islam. Raja dan rakyat masuk Islam. Oke. Tinggal satu muazin. Muazinnya ringkas. Siapa muazin Rasul yang tukang azan di zaman Rasul? Wah, di sini kita sapa dulu ya. Ada Maryam dari Solok, ada Alena dari Jakarta, ada Davin. Davin ke sekongan nih, Bang. Ada Sofia. Ada Farhan di Mojokerto. Ada Hendra di Cikarang.
Ya seterusnya. Mama, papa, naik. Muazin semua sedikit. Ruqayyah baca muazin. Beliau sallallahu alaihi wasallam Utusan Nabi. muazin, ya Allah Ruqayyah. Muazin. Muadzinan. Beliau Beliau memiliki empat empat muadzin. Bilal Bilal dan ibnu Umi Ibnu Maktum. Umi Maktum. Maktum di Madinah. Abu Mahdzura Mandura di Makkah. di Mekah. Sa'ad Al-Qaras di Kuba. Akan Jadi disebutkan penjelasan tentang ihwal mereka dalam biografi mereka insyaallah. Nah, lihat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Muazin Rasul satu. Yang di Madinah ya. Nakal kayak. Di Madinah itu ada Bilal Iya. dan Ibnu Ummi Maktum. Yang kedua itu yang berada di Mekah. Mekah itu Abu Mahdzurah. Terus yang ketiga yang ada di Kuba. Kuba itu Sa'ad Al-Qarras. Kuba. Siapa yang pernah ke Kuba? Tahu tak? Nanti nang Jepang. Madinah. Tidak. Madinah tuh. Khadijah dari Sidoarjo, ada Sakif juga. Ada Davin. Anak. Davin ini mau ngendi ya? Tuliskan. Baik, sudah toh? Sekarang PR-nya. Kita sudah bahas 3 ya. Utusan juru tulis. Juru tulis ada berapa? 23. Yang paling banyak nulis siapa? Zaid bin Sabit sama? Saya yang punya nulis. Zaid bin Sabit sama? Muawiyah. Terus utusannya tadi macam-macam. Terus yang terakhir muazin. Muazin ada berapa orang? 4. Muazin. Di Madinah, di Mekah sama di Kuba. Di Madinah 2, Bilal dan Ibnu Umi Maktum. Di Mekah Abu Mahdzurah. Di Kuba Sa'ad Al-Qarras. Baik, sekarang PR-nya. Ibadur Rahman dari Kabupaten Tangerang, Banten, Masya Allah. Ayo. PR-nya apa? Ada bersin dan menguap. Ada bersin dan menguap. 1. Si Rara. Berusaha semampunya untuk menjaga menguap, demikian pula disunahkan memuji Allah setelah bersih. Nah, jadi ditahan diri kalau menguap. Bukan ketika menguap. Itu nggak boleh. Ditahan. Gitu biar setannya nggak masuk dan biar gigi irengnya itu nggak kelihatan. Papa. Terus yang kedua. Aku bang. Si Bila toh? Bila. Mbak Bila, iya. Aku lagi tas. Apa? Lalu tas WS nulis apa? Menahan, menutup mulut ketika menguap. Ditahan. Atau diampet. Terus yang ketiga. Ruqayyah. Oke. Membaca doa bersin. Apa doa bersin? Alhamdulillah. Terus yang dengar baca apa? Ya semoga pulang. Terus yang bersin lagi baca apa? Yadikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wes, terus si Syifa. Siput. Hah? Mendoakan orang yang bersin. Oh, tadi berarti kalau itu Ruqayyah bersin. Hacim. Alhamdulillah. Syifa jawab apa? Konggoraplu. Yarhamukallah. Ruqayyah jawab apa lagi? Yadikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Terus
Ada Torik lagi umur 9 ikut Ustadz. Ada Naima juga di Depok, Masya Allah. Nih Sakib bilang saya senang belajar sama Ustadz. Doakan saya dan keluarga pengen main ke sana. Iya silakan main kalau sudah selesai corona. Apa? Ketika menguap berusaha untuk menahannya. Tadi sudah menguap. Terus masih lirik kui. Bersin juga. Halo guys. Oh iya terus. Ada Halo Wes? guys, balik. Wes Rono? Hah? Nggak ada. Kalau menguap itu tanda apa ya? Kepan. Ngantuk. Terus kalau mulutnya dibuka apa yang masuk? Hah? Setan yang masuk. Papa. Tanya alatnya nama angkat kok hangat. Berarti setannya melebu. Kalau makan itu enggak, makanya buka mulut. Kalau menguap ditutup. Kok ya? Masa mingkem kalau makan itu Rukoya? Davin, di sini ada juga Umah Selo. Ini dari mana ini? Rukoya lucu. Iya, itu memang anak lucu dia itu. Baik, ada pertanyaan? PR ada nggak? Boten, besok aja ya. PR-nya besok. PR-nya besok. Papa cari dulu. Si ada papa pakai. Nanti PR-nya juga kita belum jawab kuis loh. Belum jawab itu kemarin itu loh ujian. Coba tes dulu sebentar ringkes. Yang ikut online anak 96. Yang dapat 147. Separuhnya berarti. Yang dapat 90 24. Yang dapat 80 14. Yang dapat 70 4 orang. Yang dapat 65 orang. Ya sudah lumayan. Rata-rata nilai 89. Pinter-pinter semuanya. Masya Allah. Rukaya dapat berapa? Dua. Tak tanya. Nama lengkap Nabi Muhammad dilihat dari sinasab apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi Muhammad memiliki nama yang lain yaitu Ahmad. Terus yang ketiga, nama ibu kandung Nabi Muhammad adalah Aminah. Nabi Muhammad meninggal dunia pada apa yang tepat ini? Hari Senin, usia 50 tahun? Hari Senin. Pernyataan yang benar adalah ibu Nabi Muhammad meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Iya toh? Terus Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Buhaira di Syam saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Nabi Muhammad menikahi Khadijah saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Yang tidak menemani Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah adalah Hamzah. Ciri-ciri fisik Nabi Muhammad adalah Tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Putri Nabi Muhammad yang menikah dengan sahabat Utsman adalah Ruqayyah. Ya, baik. Ada juga Raufib dari Yogyakarta. Ini juga adiknya Raufib juga namanya Raufib. Ustaz, kalau menguap ditutupnya pakai punggung tangan kiri atau gimana ya? Terserah, tidak ada aturan untuk ini. Baik, cukup ya semuanya, cukup. PR-nya ada nggak? Nggak, karena tadi sudah jawab ujian ya, besok baru dikasih PR ya. Setuju besok PR? Ya, masih ada Rabu dan Kamis. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.